buat jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah, masih membahas tentang tema yang luar biasa, saat setia dibalas dusta. Nauzubillah semua nauzubillah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam Itu Indah yang ada di rumah ya. Sebaliknya nih, kalau kita bicara tentang kesetiaan suami yang dibalas dusta oleh istri sendiri. Nah ini bagaimana dalam Islam? Apakah untuk menjaga wibawanya suami nih, seorang suami ini boleh langsung mentalak istrinya? Saya talak kamu. Iya kan, kaget udah. Saya ulang lagi. Saya talak kamu. Udah gak kaget, udah gak kaget. Ya, apakah boleh seperti itu atau bagaimana seharusnya solusinya? Mohon izin Bunda Tuti penjelasannya. Baik, siap. Bismillah. Mudah-mudahan dapat petunjuk dari Allah. Siap, amin. Bundaku cintaku ya. Kasam. Bismillah, alhamdulillah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ketika kesetiaan dibalas dengan dusta, ada peribahasa air susu dibalas air tuba. Bagaimana ini bisa terjadi? Beriring dengan waktu, terkadang kita hidup bersama-sama dengan suami, dengan istri. Ada yang semakin lama berumah tangga, semakin cinta, semakin sayang. Disitulah Allah berfirman, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Kita itu menikah agar kita bisa mendapatkan satu, ketenangan, dua, rasa kasih sayang, cinta, kemudian apalagi kedamaian, ketentraman. Bagaimana cara kita memupuk kesetiaan bagi pasangan kita ataupun pasangan kita untuk kita? Maka disitulah adanya komitmen, adanya kita sabar menerima suami kita, menerima pasangan kita dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Namun ketika keduanya diuji oleh Allah, karena ujian Allah itu bisa datang, tidak Allah berikan kepada kita sebagai istri, bisa juga Allah uji suami. Tidak dari keduanya, bisa ujian itu datang dari anak. Dan kalau misalkan istri itu nusyuz, dalam hal ini setianya suami berbalas dusta oleh seorang istri, maka disinilah istri yang nusyuz itu di mata Allah betul-betul berdosa. Dan dosa yang besar adalah ketika seorang istri tidak menunjukkan kesetiaannya atau tidak menunjukkan ketaatannya, malah menampakkan daripada pelanggaran-pelanggaran yang dilarang oleh Allah. Di sini adalah suami yang sudah setia, tetapi istrinya yang tidak setia. Maka hukum di sini, apakah suami langsung boleh mentalak? Jangan terpancing emosi, apalagi kalau sudah ada anak. Berbicara dulu, berkomunikasi dulu. Kalau istri sudah menjelaskan, tadi kan suami tuh ya yang diuji, sekarang bagaimana kalau istrinya? Karena kan Allah berikan juga itu rasa bukan dari dirinya, tapi ada juga godaan dari setan. Ketika terjadi seperti itu, Allah pasti akan melaknat kepada istri yang berbuat mendustakan daripada cintanya, kesetiaannya suami. Kalau suaminya tidak ridho, sah-sah saja untuk menjatuhkan talak. Karena kriterianya adalah istrinya nusyuz, istrinya durhaka kepada suami. Kita kan tidak tahu dia selingkuh, berbuat apa dengan selingkuhannya. Karena perselingkuhan itu ada selingkuh emosional. Dengan chat-chatan WhatsApp itu selingkuh emosional. Ada tiga sih sebetulnya. Cuman karena waktunya. Ada yang fisik, iya, fisik, ada juga yang digital virtual sekarang, ya. Betul. Oh, Masya Allah. Makasih banyak Bunda Tuti. Tapi saya tertarik nih jamaah ya, Masya Allah luar biasa. Yang namanya orang yang namanya selingkuh. Ini kan zaman sekarang ini kan bukan cuma hanya di sinetron. Kalau kita dulu mikir cuma di sinetron doang. Tapi zaman sekarang banyak kejadian. Istrinya head on, ya kan? Suaminya udah baik, setia, bertanggung jawab, istrinya selingkuh. Katanya nih Ustaz Syam, saya dengar-dengar itu dosanya lebih besar daripada suaminya kalau yang selingkuh, bahkan 2 kali lipat kalau sampai istrinya selingkuh. Begitu Ustaz Syam? Subhanallah, kalau dikatakan 2 kali lipat, tentu saja hukuman yang paling besar tidak akan pernah bisa mencium bau surga. Sedangkan bau surga itu 500 tahun perjalanan sudah tercium aroma surga. Berarti sangat jauh daripada jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan hanya berpikir bahwa surga itu ada di akhirat. Kan disebut baiti jannati, rumahku surgaku, home sweet home. Rumah itu yang ada di dunia juga bisa termasuk surganya kita. Berarti kalau ada seorang wanita yang di belakang suaminya ternyata dia berseleweng, subhanallah, maka rumahnya pun tidak akan pernah terasa nyaman baginya. Jadi udah dapat neraka sebelum masuk neraka beneran. Subhanallah. Nah, kita lanjut
Jamaah. Yeay. Nah, sekarang kita memasuki kasus yang lebih besar. Kasus per Iya. kasus. Karena kan ada nih namanya perempuan itu mungkin ya mengalami KDRT, ya mungkin kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya, bahkan sampai nauzubillah min zalik membahayakan jiwanya. Nah, ini ada orang yang mengambil aksi keluar dari rumah atau mungkin mencari kabur. selamat. Oh, kabur. Tapi ada juga yang mungkin dia istrinya, aduh saya harus sabar, ini ujian buat saya di rumah aja, saya tetap setia, saya harus sabar. Nah ini bagaimana Ustaz Syam nih? Bukannya kalau begini Allah malah murka, udah disakitin istrinya, Iya, dipukulin dizolimin. gitu, dizolimin, masih diam aja dan setia di rumah. KDRT Kan membahayakan tuh, jiwanya. KDRT. Mohon izin penjelasannya apa yang harus dilakukan? Bismillahirrahmanirrahim. Bunda Tuti, Bunda Lulu, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, ternyata di dalam Islam termasuk ajaran yang paling utama adalah hifdzun nafas, menjaga daripada jiwa, menjaga nyawa. Jadi kalau sudah membahayakan nyawa, itu adalah sesuatu yang mesti kita hindari. Termasuk diantaranya dalam persoalan rumah tangga. Kalau sudah berbahaya bagi nyawanya, jangankan dipukul gitu ya. Suami pelit aja, Nabi mengizinkan seorang istri untuk mengambil untuk sekedar kebutuhannya, untuk menyambung hidupnya boleh, gitu. ngambil. Suami pelit aja, subhanallah, istri boleh mengambil sekedar kebutuhannya. Oh, iya. Tapi kalau Nah, kebutuhannya iya. tas mahal gimana? Sekedar kebutuhannya mencukupi supaya dia bisa menyambung nyawanya. Artinya dia bisa makan karena saking pelitnya suaminya. Apalagi kalau sudah terjadi pemukulan, kekerasan dalam rumah tangga, berarti dia mesti segera menyelamatkan dirinya. Menyelamatkan di sini bukan berarti diam saja, subhanallah. Ada menyelamatkan dengan cara mungkin memanggil orang yang disegani ataupun yang didengarkan oleh suami, atau memanggil orang yang dahulu menjadi saksi dalam pernikahan, orang-orang yang mungkin berpengaruh dalam rumah tangganya. Atau kalau tidak memanggil orang yang bijaksana, atau bisa disebut dengan hakim, atau membawa perkaranya ke dalam daripada proses hukum, subhanallah. Jadi bukan berarti mau perceraian. Kenapa dalam Islam tidak diharamkan perceraian? Karena memang ada keadaan situasi tertentu yang mana mengharuskan lebih baik berpisah gitu. Kami tidak menyarankan untuk berpisah, tetap saja perpisahan dibenci oleh Allah. Namun Allah tidak mengharamkannya. Kenapa? Karena Allah tahu ada keadaan-keadaan emergensi, darurat, yang mana seseorang lebih baik berpisah daripada mengancam nyawanya, mengancam keselamatan jiwanya. Karena kan yang mati bukan hanya bisa jadi fisik, tapi mental juga bisa jadi mati, subhanallah. Itu yang pertama. Yang kedua, sabar itu bukan diam. Sering kami sampaikan bahwa sabar itu bukan diam. Sabar itu adalah berusaha maksimal tanpa pernah berhenti berusaha. Termasuk usahanya memperbaiki adalah melaporkannya gitu. Saya melaporkanmu bukan saya ingin berpisah denganmu, saya melaporkanmu supaya engkau berhenti daripada kezaliman-kezaliman. Kita jangan membiarkan orang lain terus berbuat zalim. Kalau kita membiarkannya, bisa jadi kita berkongsi dalam kezaliman. Ada orang mungkin kita tahu bergibah itu dosa, subhanallah, tapi dia membuat dirinya digibahi, berarti Anda juga ikut berkongsi di dalamnya. Anda menempatkan diri Anda dalam situasi yang mana orang akan bergibah, di mana orang akan bergosip, subhanallah, berarti Anda penyebab gosip tersebut. Anda membiarkan diri Anda di dalam dipukuli, disakiti, subhanallah, berarti Anda juga ikut berkontribusi di dalamnya. Kenapa? Anda membiarkan diri Anda dipukul. Gak apa-apalah biar Allah yang balas, gak apa-apalah biar Allah yang balas. Tidak seperti itu dalam Islam. Dalam Islam kita mesti menyelamatkan diri kita, menyelamatkan mental kita, menyelamatkan jiwa kita. Ada orang-orang mungkin dalam rumah tangganya dia sulit untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada perintah di atas perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan saya harus nurut suami. Bukan. Anda sedang tidak nurut kepada suami, Anda nurutlah kepada Allah. Makanya kalau perintah suami sesuai dengan perintah Allah, nurut. Tapi kalau perintah suami tidak sesuai dengan perintah Allah, maka boleh untuk tidak menuruti atau taat Masya kepadanya. Allah taala. Terima kasih banyak Ustaz Sama-sama, Syam. Nah, Fadli. jadi buat para istri juga harus pinter ya. Jadi kalau kita bicara masalah tentang pernikahan ini, kita lihat lebih banyak mana manfaat apa mudaratnya. Mudarat, iya. Walaupun pernikahan itu memang sangat disarankan dan perceraian itu dilarang sama Dilarang, Allah kalau bisa. tapi Tapi kalau kan banyak mudaratnya, jangan nyiksa diri. ya iyalah. Disakiti. Jadi perempuan kalau memang nggak baik, ya udahlah, mendingan cari yang lain. Mungkin itu bukan jodohnya. Tapi Masya ini Allah. apa nih yang diisap nih? Wah, Boleh tanya tuh. nanti kita kasih tahu Penasaran. rahasianya. Nah sekarang nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya, kita pengen tahu juga ada nggak sih doa nih agar suami istri ini tuh saling setia. Dan katanya doanya ini terutama nih harus dibaca ya, katanya kalau misalnya lagi tidur pasangan nih. Masya Nubun-nubun. Allah. Oh, segitunya. Demi Gimana, setia. Yuda? Baik, Mas Fadli. Sebetulnya Allah sudah
berfirman dalam Al-Qur'an terutama doa agar tetap dalam kesetiaan dalam rumah Betul. tangga. Kan kita udah paham ya, udah masyhur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana hablana min azwajina wa dzurriyyatina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna Waj'alna lilmuttaqina imama. Amin Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, hablana, berikanlah kebahagiaan untuk keluarga kami. Amin. Ya, dan juga keselamatan, Amin. terutama kita dalam rumah tangga, terutama kesetiaan ya. Makasih banyak Iya, Bunda insyaallah. atas penjelasannya. Nah, sekarang kita lanjut nih, waktunya kita nih sekarang membacakan pertanyaan masuk lagi nih ya, yang sudah dikirimkan oleh Jamaah Islami Tunda Iya. yang ada di rumah dan dijawab sama guru-guru kita. Kalau gitu kita Insyaallah. kembali ke segmen Tanya dan Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, ini dia pertanyaannya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya mau bertanya. Saya sangat sakit hati Ustadz, karena suami saya itu ketahuan selingkuh dengan adik saya sendiri. Bisa-bisanya dua orang yang saya sayangi mengkhianati saya. Tapi saya masih sayang banget sama suami saya karena saya lagi hamil. Saya nggak mau cari ribut dengan memaafkan tingkah mereka berdua, dan saya yakin mereka akan bertaubat. Apakah tindakan saya ini udah benar Ustadz? Apakah saya harus menjauhkan suami saya dari adik saya? Karena jujur saya kalau ngelihat adik saya sakit hati banget dan jadi benci. Nah ini Ustadz Zalulung mari penjelasannya diberikan manusia nih. Astagfirullahalazim, ini ama adik loh. Iya. Adiknya kita sayangi, ini juga adalah suami kita. Jadi Gimana kalau makanya sambil tausiah gimana? Oh, Boleh tausiah. berdiri. Iya. Boleh. Jadi jamaah alhamdulillah. Jadi kalau kita ngomongin yang namanya perselingkuhan bisa jadi bukan hanya dari luar atau teman-teman di luar, tapi bisa jadi dari dalam rumah kita sendiri. Maka dinyatakan di dalam hadis ya, al-hakmu al-mautu. Yang pertama, ipar adalah maut, ya kan? Jadi jangan pernah coba-coba nih kalau emang kita banyak rezeki, ketika kita sudah menikah berpisah dari adik kita, dari orang tua kita mandiri, itu yang pertama. Karena apa? Alhamu yaitu al-mautu. Seorang ipar adalah maut. Bahkan ada dalam hadis nyatakan ketika seorang sahabat Ansor bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bolehkah kita memasuki rumah seorang wanita yang bukan mahram?" Maka Nabi bersabda, "Janganlah kalian memasuki rumah seorang wanita yang bukan mahrammu, apalagi kalau dia itu adalah iparmu. Ipar adalah maut." Hadis riwayat Bukhari. Jadi yang pertama, yuk kita berhati-hati, la taqrabu zina, jangan dekati zina. Apalagi misalnya nih, maaf punten ya, misalnya si ipar lebih cantik daripada istrinya. Nah ini namanya setan itu salisuha, asaitonu salisuha, asaitonu salisuha. Kalau kita berdua dengan ipar, yang ketiga adalah setan. Maka setan membisikkan ke dalam dada manusia. Mungkin kita baik sebagai istri, suami baik, iparnya mungkin yang menggoda. Atau iparnya baik, kita baik, suaminya yang menggoda. Nauzubillahimin. Jadi yang pertama hati-hati. Yang kedua, cobalah hidup mandiri. Yang ketiga, minta rezeki kepada Allah ya. Kita doakan semoga adik kita ini bertobat. Karena kalau kita marah, boleh marah karena Allah. Tapi jangan sampai kita putus tali silaturahmi. Karena apa? Ini suami kita sampai akhirat, dan ini adik adalah sampai juga akhirat. Dan kita bersaudara kandung misalnya. Dan yang keempat, kita minta kepada Allah perlindungan. Ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Godaan apa? Godaan ipar. Godaan daripada suami. Godaan rumah tangga. Ya namanya juga kehidupan ya kan. Penuh dengan ujian. Oke, Hidup penuh dengan ujian. Kalau penuh dengan cucian namanya laundry. Nah, yang keempat, kita bilang sama adik kita ini ya, yaudah deh kalau gitu, kalau memang kamu sudah bekerja, mendingan kamu kos. Nanti kakak yang akan biayai. Iya. Memang kamu tuh sebel, Jangan benci. serumah. Jangan serumah. Apalagi adik lagian tuh sih. mukanya mirip sama istri. Nah, itu dia. Bahaya. Ya, apalagi bertiga saudara, misalnya berempat saudara. Jadi ini kita yang benar-benar pinter-pinter membawa kehidupan kita. Karena apa? Yang punya rumah tangga kita, yang punya anak juga kita, apalagi lagi hamil. Kita doain ya semoga dirimu dalam keadaan sehat walafiat. Karena kalau lagi baper kasihan juga hamilnya. Begitu doanya Bunda, kasihan. Jadi tetap aja ya, namanya keluarga nih diingat-ingat nih buat semua yang punya pasangan, terutama perempuan punya adik perempuan. itu dia. Kalau mau nginep boleh main, tapi jangan tinggal serumah. Jangan, mendingan Bisa. disuruh kos aja. Iya, kos aja. Bahaya, nauzubillah min zalik. Mohon izin sebelumnya nih Ustadz Syam lagi keluar. Kemana ini? Saya Kemana sih ketemu dia? Ustadz Syam dulu bentar ya. boleh, Bentar, izin nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.